Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zikril amali fil ghusli minal haidi. Babu zikril amali, bab menyebutkan pengamalan atau perbuatan fil ghusli, di dalam mandi, minal haidi, dari haid. Hadis di bawah ini akan menjelaskan perbuatan di dalam mandi dari haid. Artinya setelah orang itu selesai dari mandi jinabat, itu apa yang dikerjakan. Akhbarana Abdullah ibn Muhammad ibn Abdurrahmani qala hadatsana Sufyanu an Mansurin wa huwa ibn Sofiyah an ummihi, dari ibunya Mansur, an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, annamra'atan, sesungguhnya seorang perempuan, sa'alat, bertanya, siapa imro'ah, an-nabiya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an husliha, dari mandinya imro'ah, minal mahidi, dari haid. Ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi tentang mandi dari haid. Fa'ahbaroha, lalu mengkhabarkan siapa Nabi, ha pada imro'ah, ha pada perempuan. Kaifa, bagaimana, taghtasilu, mandi siapa perempuan. Lalu Nabi mengkhabarkan bagaimanakah cara mandinya perempuan tersebut. Oleh Nabi ya dijelaskan, ya, sebagaimana hadis bab mandi jinabat, ya, tertibnya ya dimulai dari wudhu, setelah wudhu ya kemudian menyela-nyelai rambutnya, terus kemudian mengguyur kepalanya, membasuh kepalanya 3 kali, ya, sebagaimana hadis yang sudah disebutkan. Nah, itu oleh Nabi diceritakan. Sumakola, kemudian bersabda siapa Nabi, khudhi, mengambillah kamu, firsotan, pada potongan, min miskin, dari minyak wangi. Miskin itu sebenarnya jenis minyak wangi, kasturi kalau bahasa Jawanya itu. Fatatohari, lalu bersucilah kamu, biha, dengan firsotan min miskin, biha, dengan sepotong kain yang diberi minyak wangi. Setelah kamu selesai mandi jinabat, kamu ambil sepotong kain yang diberi minyak wangi, lalu kamu bersucilah dengan potongan kain tersebut. Namanya firsoh itu ya potongan dari kuten, nah dari katun, dari kain, atau dari wol. Nah, namanya firsoh min miskin itu maksudnya. Yes, kain lah bahasa sekarang itu, kain atau sejenisnya yang diberi minyak wangi, lalu membersihkan dengan potongan kain tersebut. Itu prakteknya setelah selesai mandi jinabat. Qolat, berkata siapa imro'ah, siapa perempuan. Wa kaifa, dan bagaimana, atatoharu, bersuci aku, biha, dengan potongan kain. Fastataro, lalu tutup siapa Nabi, kada, demikian. Ketika perempuan itu bertanya kepada Nabi, Nabi, bagaimana saya bersuci menggunakan kain tersebut? Lalu Nabi menutupi dengan mengatakan
demikian. Nah, maksudnya itu Nabi malu menghadap perempuan tersebut, menyebutkan tempat mengalirnya darah. Sehingga Nabi ya tutup-tutup tadi itu. Jadi prakteknya itu setelah mandi jenabat selesai, ambil kain, nah kemudian kainnya itu diberi minyak wangi, nah, kemudian mengusap bekas aliran darahnya itu. Karena Nabi malu kalau menghadap perempuan menyebutkan tempat mengalirnya darah tadi itu, Nabi tutup tadi itu. Sumakola kemudian bersabda siapa Nabi? Subhanallah, Maha Suci Allah. Tato hari bersucilah kamu biha dengan firsoh, biha dengan potongan kain yang sudah diberi minyak wangi. Nabi mengatakan subhanallah ini heran dari tidak pahamnya perempuan tersebut. Masa nggak paham sih maksudnya itu? Sampai Nabi mengatakan subhanallah. Qalat berkata siapa Aisyah radhiyallahu anha, fajadzabtu lalu menarik aku almar'ata pada perempuan. Wa qultu dan berkata aku Aisyah, tattabi'ina mengikutilah kamu biha dengan potongan kain asarad dami pada bekasnya darah. Kemudian Aisyah tidak serantan kalau orang Jawa itu ya, tidak sabar akhirnya menarik perempuan itu dan mengatakan kamu ikutilah bekas darah itu. Ya, barangkali masih ada sisa-sisa darah yang mengalir, ada yang rembes barangkali kan ya, namanya orang selesai haid itu barangkali lah itu ambil kain, nah, kemudian dari bawah, nah, itu ditarik ke ditariklah pokoknya lah itu. Nah, ditarik sehingga bersih benar. Sehingga bersih benar. Nabi saja malu Nabi saja malu menjelaskan ini gitu. Itu sehingga ya bersih benar gitu. Kalau mandi awal sudah bersih ya sudah. Nah, itu ya sudah cukup, tapi menarik ini ya bukan merupakan bagian dari ya, rukunnya mandi jinabat. Nah, kalau memang dari awal ya sudah bersih, ya sudah cukup lah. Tapi tertibnya jagani kalau masih ada sisa-sisa, ya maka diambil kain, kasih minyak, kemudian membersihkan, barangkali masih ada bekas-bekas sedikit-sedikit lah barangkali itu. Babut tayamumil junubi, bab tayamumnya orang yang junub. Akhbarana Muhammad bin al-Ala'i qala hadatsana Abu Muawiyah qala hadatsana al-A'masyu an Syaqiqin qala berkata siapa Syaqiq, kuntu ada aku Syaqiq jalisan orang yang duduk ma'a Abdillahi wa Abi Musa, bersama Abdillah dan Abi Musa. Faqala lalu berkata siapa Abu Musa, awalam tasma adakah tidak mendengar kamu Abdillah qaula Amarin pada ucapannya Amar li Umar pada Umar, ba'athani mengutus padaku Amar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin dalam keperluan suatu hajat. Fa'ajanabtu lalu junub aku. Falam ajidi lalu tidak menjumpai aku alma'a pada air. Karena saya tidak menjumpai air, fatamarrautu maka berguling-guling aku bisoiti dengan debu. Summa ataitu kemudian datang aku Amar an-Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata siapa itu? Abu Musa, dia bercerita pada Abdillah, "Wahai Abdillah, apakah kamu tidak mendengar ucapannya Ammar kepada Umar?" Waktu itu Ammar bercerita pada Umar, ini Umar bin Khattab, dia cerita bahwa suatu saat dia diutus oleh Rasulullah dalam suatu hajat, suatu keperluan. Lalu dia junub. Tidak disebut secara terperinci junubnya karena apa ini, nggak disebut. Jelas akhirnya junub lah. Lalu tidak menjumpai air. Karena nggak menjumpai air, akhirnya gulung-gulung di tanah. Yang penting ada debunya di tanah itu, dia gulung-gulung situ. Setelah selesai itu, datang ke tempatnya Nabi. Fadzakartu lalu menyebutkan aku, Ammar, zalika demikian itu perbuatan lahu pada Nabi. Hal itu saya sebutkan pada Nabi. Junub nggak menjumpai air, akhirnya berguling-guling di debu. Faqala lalu bersabda siapa Nabi, inna makana sesungguhnya ada, yakfika mencukupi padamu, antakulah bahwasanya berbuat kamu, hakadha demikian. Wadoroba dan memukul siapa Nabi biadihi dengan kedua tangannya Nabi, alal ardi atas bumi. Dorbatan dengan sekali pukul, dengan satu pukulan. Ya, namanya memukul ke tanah itu ya tidak harus dipukulkan dengan kenceng ya. Intinya itu tangannya diletakkan di debu. Tidak harus dipukul mak brok begitu ya, tidak. Ya cukup andaikan begini, ya sudah cukup gini aja. Tidak harus brok gitu ya, tidak. Memang lafadznya doroba terus dipukulkan seperti orang memukul ya, tidak. Yang penting ini bisa terletak di kena tangan telapak ini bisa kena debu inilah. Nah, begitu. Famasaha lalu mengusap siapa Nabi kafaihi pada dua telapak tangannya Nabi. Tsumma nafadhahuma lalu mengibaskan siapa Nabi huma pada keduanya telapak tangan. Tsumma dhoroba kemudian menempelkan, memukulkan ini prakteknya ditempelkan, memukulkan siapa Nabi, ya cukup ditempelkan saja. Ya, tidak harus dipukul kau kenceng brok ya tidak. Ini kan begini ya sudah cukuplah ditempelkan gini ya. Bisimalihi dengan tangan kirinya Nabi, ala yaminihi atas tangan kanannya Nabi. Wa biyaminihi dan dengan tangan kanannya Nabi, ala shimalihi atas tangan kirinya Nabi. Tangan telapaknya loh ya, epek-epeknya kalau bahasa Jawa itu. Yaitu yang dimaksud ala yaminihi wa biyaminihi ala dari atas tadi lah. Tsumma daraba bisimalihi ala yaminihi wa biyaminihi ala shimalihi. Nah, itu maksudnya ala kaffaihi. Terusannya ini ala kaffaihi atas kedua telapak tangannya Nabi. Tidak semua tangan, ya cukup telapak tangannya. Wa wajhihi dan wajahnya Nabi. Nah, setelah kedua telapak tangan, lalu Nabi mengusap ke wajahnya. Ini saya ulangi, nanti biar sekalian dipraktekkan. Nah, lalu Nabi waktu itu bersabda, sesungguhnya mencukupi kepada kamu bahwa kamu berbuat demikian. Yaitu prakteknya Nabi waktu itu, Nabi memukulkan kedua tangannya atas bumi, atas tanah. Kalau nggak ada tanah, pasir ya juga bisa. Ya, yang penting yang diambil kan debunya itu, intinya itu. Nabi memukulkan kedua tangannya atas bumi sekali pukulan. Lalu mengusap kedua telapak tangannya
lalu mengibaskan kedua telapak tangannya, lalu memukulkan atau menempelkan tangan kirinya atas tangan kanannya dan tangan kanannya atas tangan kirinya. Itu prakteknya ya. Telapak tangan yang kiri dipukulkan ke telapak tangan yang kanan. Kemudian telapak tangan yang kanan ke telapak tangan yang kiri. Nah, setelah itu mengusapkan wajahnya, selesai. Selesai. Bisa jelas ya, prakteknya itu ada gambar di samping saya, itu ada gambar prakteknya peraga ini. Ada peraganya itu. Yaitu pertama diawali dengan membaca basmalah, kemudian memukulkan kedua telapak tangan ke tanah atau ke bidang yang ada debunya, kemudian mengusap kedua telapak tangan dan mengibaskan kedua telapak tangan, kemudian memukulkan tangan kiri ke tangan kanan. Prakteknya memukulkan telapak tangan kiri ke punggung telapak tangan kanan dan diusap. Sebaliknya, memukulkan telapak tangan kanan ke punggung telapak kiri dan diusap. Selanjutnya, mengusap wajah. Ditutup doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala, lalu berkata, siapa Abdullahi? Abdullah. Awalam taro, adakah tidak tahu kamu Abu Musa, Umaro pada Umar. Lam yakna, tidak menerima siapa Umar, biqauli Amarin, dengan ucapannya Amar. Setelah Abu Musa bercerita seperti itu kepada Abdullah, lalu Abdullah berkata, wahai Abu Musa, apakah kamu tidak tahu Umar itu tidak menerima ucapannya Amar? Jadi Abdullah menganggap bahwa Umar tidak menerima pendapatnya Amar. Karena memang waktu itu Umar berkata, ittaqullah. Padahal ucapan itu hanyalah ucapan spontannya Umar saja. Terbukti di hadis Nasa'i yang lain, yang urutannya hadis ini kan nggak ditulis semua ini. Di hadis Nasa'inya itu terbukti dengan ucapannya Umar. Setelah itu Umar mengatakan, nuwallika min dzalika matawalaita. Jadi saya ulangi lagi, para generasi penerus sekalian, nanti Abdullah menganggap bahwa Umar tidak menerima pendapatnya Amar. Karena memang waktu itu Umar berkata, ittaqullah. Nah, padahal ucapan itu hanyalah ucapan spontannya Umar. Nah, terbukti dengan ucapan Umar setelah itu, Umar mengatakan, dalam hadis panjangnya itu, hadis yang lain, panjangnya masih runtutan hadis ini, Umar mengatakan, nuwallika min dzalika ma tawallaita. Ya, aku menyerahkan kepada kamu yang sudah kamu terima. Artinya sebenarnya Umar ya tahu ya menerima, wong Nabi sudah menjelaskan seperti itu. Nah, itulah contoh, di antara contoh sahabat yang mempraktekkan tayamum. Adapun tayamum contoh yang lain nanti ya di Kutubus Sittah banyak contohnya. Begitu pula di hadis Nasa'i, kebetulan di himpunan ini hanya dicantumkan satu macam, di Nasa'i sini juga bermacam-macam contoh praktek dari tayamum. Ya mungkin nanti bisa
ditayangkan ulang ini praktek yang tadi meraktekkan tayamum. Nah, coba nanti diputar lagi ya ini ya. Coba disaksikan ini putaran yang praktek tayamum ini. Nah, kita lanjutkan. Babut tayamumi, babnya tayamum biso'iti dengan debu. Akhbaruna Suwaidu ba'nu Nasrin qala hadatsana Abdullahi an Aufin an Abi Roja. Qala berkata siapa Abi Roja, Sami'tu telah mendengar aku Imrona ba'na Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a melihat siapa Rasulullah rojulan pada orang laki-laki mu'tazilan yang menyendiri. Lam yusoli tidak sholat siapa orang laki-laki ma'al qaumi bersama kaum. Faqala lalu bersabda siapa Rasulullah, ya fulan, wahai fulan, ma mana'aka, apakah yang mencegah padamu antusolia bahwa sholat kamu ma'al qaumi bersama kaum? Apa yang mencegah padamu sholat bersama kaum? Kok kamu sholatnya menyendiri? Faqala lalu berkata siapa fulan, siapa rojul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asobatni menimpa padaku, mengenai padaku, janabatun janabah, saya ini junub Nabi, walama'a dan tidak ada air. Sementara itu tidak ada air, saya belum mandi ini. Qala bersabda siapa Nabi, alaika menetapilah kamu, biso'idi dengan debu. Fa'inahu maka sesungguhnya debu, yakfika mencukupi apa debu kepadamu. Kalau memang tidak menjumpai air, kamu bisa menggunakan debu, maksudnya tayamum. Karena sesungguhnya debu itu mencukupi pada kamu. Itu dengan tayamum. Di tayamum itu dengan debu lah, debunya debu tanah, debu pasir, atau debu-debu yang ada di tembok. Yang penting dengan debu sudah mencukupi. Mungkin di tembok nyari pasir juga sulit misalnya. Di ruangan yang sulit mencari tanah atau mencari pasir, tapi di tembok-tembok kamarnya itu banyak debu. Ya sudah cukup bisa untuk digunakan tayamum. Nah, sebagai tambahan penjelasan bahwa praktek tayamumnya wudu, orang yang batal dari hadas kecil maupun tayamum dari hadas besar seperti junub, itu sama prakteknya. Kan beda dengan kalau orang menggunakan air berwudu. Kalau berwudu dari hadas kecil, dari buang air kecil, dari buang air besar atau kentut, nah, kan cukup wudu. Kemudian kalau junub ya harus menyela-nyelai rambut. Seperti contoh tertibnya tadi kan menyela-nyelai rambut, kemudian mengguyur kepalanya. Tapi kalau dengan debu, dengan tayamum, baik itu tayamum dari hadas kecil maupun tayamum dari hadas besar, itu prakteknya sama. Nah, seperti contoh yang di atas tadi. Seperti contoh yang di atas tadi. Walaupun ya masih ada contoh-contoh yang lain. Di sini kan contohnya satu tadi itu. Sekali lagi, intinya dari debunya itu. Pada pasir ya silahkan, debunya pasir ya silahkan, tanah ya silahkan, di tembok silahkan, atau mungkin karena di pesawat harus sholat, waktunya sholat, ya di kursi-kursinya kalau dirasakan itu ada debunya,
debu gitu keluar debu ya bisa digunakan. Kalau memang sudah waktunya sholat. Babul qadri, bab kira-kira. Alladhi yang yaktafi, cukup bihi dengan alladhi, siapa al-insanu manusia, minal ma'i dari air, lil wudu untuk wudu, wal ghusli dan mandi. Mandi ini maksudnya mandi dari jinabat. Di bab kira-kiranya yang mencukupi manusia dari air untuk wudu dan untuk mandi dari jinabat. Kalau untuk wudu itu kira-kira cukupnya seberapa? Kalau untuk mandi dari jinabat kira-kira cukupnya seberapa? Judul babnya kan jelas bab kira-kira. Ya kira-kira itu ya bisa kurang sedikit atau lebih sedikit atau lebih banyak, namanya kira-kira. Ya secukupnya lah. Akhbarana Amru bin Aliyin qala hadatsana Yahya bin Sa'id qala hadatsana Su'batu qala hadatsani Abdullah bin Abdillah bin Jabrin qala berkata siapa Abdullah bin Abdillah, Sami'tu telah mendengar aku Anas bin Malik pada Anas bin Malik, yaqulu berkata siapa Anas bin Malik, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadhu, wudu siapa Nabi, bimakukin dengan satu makuk. Makuk itu wadah. Ya, bimakukin dengan makuk, dengan satu makuk. Makuk itu wadah. Satu makuk itu kurang lebih satu mud. Nah, kurang lebih satu mud. Wayal tasilu dan mandi siapa Nabi, bikhamsati makakia dengan 5 beberapa makuk. Dan Nabi mandi dari jinabat dengan 5 beberapa makuk. Nah, kurang lebih 5 mud. Nah, 4 mud itu kan sama dengan 1 sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud. Kalau dibolak-balik sama saja kan. 4 mud itu sama dengan 1 sok. 1 sok ya 4 mud. Dan Nabi itu kalau wudu ya cukup 1 makuk. Ya, kurang lebih 1 mud. Dan Nabi mandi dari jinabat sudah cukup ya 5 makuk atau 1 sok lebih sedikit lah. Itu bagi Nabi sudah cukup. Nanti ya kita wudu 1 mud, 1 wadah ya sudah cukup. Mungkin kalau ada yang merasa tidak cukup, ya kalau memang tempatnya banyak air ya nggak masalah. Tapi di kondisi-kondisi tertentu yang kadang-kadang mencari air sulit, ya kalau memang adanya 1 gelas, itu ya bisa digunakan untuk wudu dan itu sudah cukup. Pas dalam perjalanan nggak menjumpai air, padahal mau wudu, nggak menjumpai air untuk di sungai atau nggak ada keran, nggak ada sumur. Sementara pengen wudu, banyak air, adanya air 1 gelas agak besar atau 1 botol, sudah cukup itu untuk wudu. Memang kadang-kadangnya kalau nggak biasa ya sulit, tapi kalau sudah biasa insya Allah ya bisa. Kalau dalam keadaan biasa sulit air adanya ya segitu ya insya Allah bisa lah itu. Akhbarana Harun bin Ishaq al-Kufiyu qala hadatsana Abdatu yakni bin Sulaiman an Sa'idin an Qatadah an Sofiyata binti Syaibah an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Rasulullah ya tawadhu, wudu siapa Nabi, bimudin dengan 1 mud. Wayal tasilu dan mandi siapa Nabi, maksudnya mandi dari jinabat, binahwi sok dengan kira-kira 1 sok. Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah wudu 1 mud air. Dan Nabi mandi kira-kira 1 sok. Itu sudah cukup. Sesuai dengan judul babnya kan kira-kira yang mencukupi manusia dari air untuk wudu dan mandi dari jinabat. Hanya wudu 1 wadah, 1 mud untuk wudu itu sudah cukup. Nah, mandi dengan 1 sok itu sudah cukup. Wah kalau saya ya kurang Pak. Lah kurang ya karena memang belum biasa.
Harus kadang-kadang mandi aja satu kamar mandi banyak itu bisa jebur lah. Memang airnya banyak, tapi kalau di tempat-tempat tertentu yang sulit air ya bisa mengondisikan bisa. Artinya dengan wudhu 1 mud itu ya sudah mencukupi. Mandi wudhu 1 mud itu sudah mencukupi. Mandi dengan 1 sok itu sudah mencukupi. Ya bisa kira-kira sendiri lah, bisa dikira-kira sendiri lah. Nanti 1 sok untuk gerujuk kakinya tok ya habis, ya makanya dikira-kira sendiri, kira-kira sendiri supaya itu cukup. Al-amru perintah bi isbaghil wudu dengan menyempurnakan wudu. Hadis nanti menjelaskan tentang perintah menyempurnakan wudu. Akhbaruna Qutaibatu qala haddatsana Jarirun an Mansur an Hilal bin Yasafin an Abi Yahya an Abdillah bin Amr. Qala berkata siapa Abdillah bin Amr, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbihu menyempurnakanlah kamu al-wudu'a pada wudu. Rasulullah bersabda, sempurnakanlah wudu. Namanya menyempurnakan wudu itu ya rata. Berarti ya bisa menetapi tata caranya wudu, tidak israf dari wudu, juga rata di dalam membasuh, mengusap. Apakah itu 1-1, 2-2, atau 3-3. Nah, memang yang utama ya 3-3. Tapi namanya rata apakah 1-1, ataukah 2-2, ataukah 3-3. Tapi harus rata. Namanya menyempurnakan wudhu itulah. Namanya menyempurnakan wudhu. Jadi ya menjaga tata caranya wudhu, tidak israf di dalam menggunakan air, kemudian rata di dalam mengusap, rata di dalam membasuh. Baik yang 1-1, yang 2-2, atau yang 3-3. Jadi kalau nyela-nyelani sampai rata ya rata benar. Nanti membasuh kaki ya rata benar. Jangan sampai nanti basuh kaki terus masih ada blentongnya. Itu nggak dikendaki. Basuh tangan ya nggak rata. Basuh wajah ada yang tidak terkena. Itu berarti kan belum sempurna. Makanya sempurna tadi itu. Atau menyalahi aturan wudhu lebih dari 3-3, 4-4, 5-5, 6-6. Itu juga tidak pas. Maunya pengen lebih banyak, tapi malah nggak cocok. Malah nggak cocok dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa saya ulangi lagi bahwa menyempurnakan wudhu itu ya menjaga tata caranya wudhu dan tidak israf dalam menggunakan air dan rata di dalam mengusap maupun membasuh. Usapnya yang rata, membasuhnya juga rata. Itulah yang dimaksud menyempurnakan wudhu. Babul fadli, bab keutamaan fi dalika dalam demikian itu menyempurnakan wudhu. Akhbaruna Qutaibatu an Malikin anil Ala ibni Abdurrahmani an abihi an Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Rasulullah. Ala ukhbirukum, adakah tidak menghabari aku pada kalian? Maksudnya saya akan menghabari pada kalian. Bima dengan apa-apa yang menghapus siapa Allah bihi dengan ma al khotoya pada beberapa kesalahan. Wayarfa'u dan mengangkat bihi dengan ma ad-darajat pada beberapa derajat. Ma itu maksudnya gitu. Adapun ma itu yang Nabi kan masih belum menyebutkan itu. Bima dengan apa ma-nya kan belum disebutkan ma-nya itu apa gitu loh. Makanya isbagul wudu maksudnya mengandung
Nah, kalimat yang tersembunyi itu maksudnya ma. Nah, Nabi kan menjelaskan isbahul wudu, menyempurnakan wudu, alal makarihi, atas beberapa kebencian. Karena dinginnya air, namanya atas kebencian itu bisa karena dinginnya air atau karena sakitnya badan. Wa kasratul khuta, dan memperbanyak langkah. Ilal masajidi, pada beberapa masjid, karena jauhnya dari rumah, bukan karena muter-muter. Memperbanyak langkah ke beberapa masjid, rumahnya dekat masjid tapi muter ke sana-sana dulu, tidak, karena memang jauhnya tempat, rumahnya ke masjid memang jauh gitu. Rumahnya tetangga masjid, supaya banyak jangkahnya, jalan-jalan dulu kemana baru ke masjid ya, itu bukan begitu maksudnya. Jadi memperbanyak langkah ke masjid itu karena jauhnya rumah. Wantidharus sholati, dan menunggu sholat dengan duduk di masjid. Ba'das sholati, setelah sholat, yaitu setelah sholat sunnah, kemudian dia menunggu sholat wajib, atau dari sholat wajib ke sholat wajib berikutnya. Jadi bisa wantidharus sholati ba'da sholat, itu menunggu sholat setelah sholat, itu berarti ya dia menunggu duduk di masjid setelah sholat sunnah menuju ke sholat wajib, atau setelah sholat wajib ke sholat wajib berikutnya. Setelah asar, misalnya wajib ke wajib berikutnya, contohnya setelah sholat asar, dia tidak pulang, tetap di masjid situ sampai nanti sholat maghrib. Nah, bisa, pengertiannya bisa begitu. Jadi wantidharus sholati ba'da sholat, itu maksudnya menunggu sholat setelah sholat sunnah atau setelah sholat wajib. Fadzalikum, maka demikian itu beberapa amalan. Ar-ribatu, menyambung. Fadzalikum, maka demikian itu ar-ribatu, menyambung. Fadzalikum, maka demikian itu ar-ribatu, menyambung. Nabi menjelaskan ya, menyempurna amalan yang Allah menghapus dosa dan mengangkat derajat. Sebab amalan tersebut adalah menyempurnakan wudhu atas beberapa kebencian. Ya, walaupun dalam keadaan air dingin atau udara dingin, dia tetap menyempurnakan wudhu. Ya, menjaga tata cara wudhu, dia ya bisa rata di dalam wudhunya. Nah, juga dalam keadaan sakit, ya tetap menyempurnakan wudhunya. Juga banyaknya langkah ke masjid. Dan menunggu sholat setelah sholat. Dan Nabi mensabdakan demikian itu amalan adalah menyambung ibadah. Menyambung. Demikian itulah menyambung. Demikian itulah menyambung. Nanti namanya ar-ribat itu kan menahan dirinya disertai dengan taat. Ya, artinya menyambung ibadah lah. Itulah namanya menyambung ibadah. Sawabuman, pahalanya orang. Tawadhu'a, yang wudhu siapa orang, kama umiro, sebagaimana diperintah. Akhbarana Muhammad bin Abdul A'la qala hadatsana Khalidun an Syu'bata an Jami' ibn Syaddad qala, berkata siapa Jami', Sami itu telah mendengar aku Humrona ba'na Aban akhbara menghabari siapa Humron Aba Burdata pada Aba Burdah fil masjidi, dalam masjid. Annahu, sesungguhnya Humron, Sami'a telah mendengar siapa Humron Uthmana pada Uthman, yuhadithu, bercerita siapa Uthman, an Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda siapa Rasulullah, man, barang siapa, atama, yang menyempurnakan siapa man, al-wudu'a, pada wudu,
Kama amarahu, sebagaimana perintah pada man, siapa Allahu Allah, Azza maha perkasa, wajala dan maha agung. Fas-sholawatu, maka beberapa solat, al-khamsu yang 5, kafaratun, beberapa penghapus, maksudnya ya sebagai penghapus, pengelebur kalau bahasa Jawanya. 5 pada apa-apa, maksudnya pada dosa, bainahuna, di antara 5 sholat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyempurnakan wudhu sebagaimana Allah telah perintahkan padanya, maka sholat 5 waktu sebagai penghapus pada dosa-dosa yang dikerjakan di antara sholat 5 waktu tersebut. Itulah pahalanya orang yang wudhu sebagaimana tuntunan wudhu, sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla. Hilyatul wudhu, perhiasan wudhu. Akhbaruna Qutaibatu an Khalafin wa huwa ibnu Khalifata an Abi Malikin al-Asy'a'i an Abi Hazimin qala, berkata siapa Abi Hazim, kuntu, ada aku Abi Hazim, khalfa Abi Hurairah, di belakang Abi Hurairah. Wa huwa, dan Abu Hurairah, yatawadhu, sedang wudu siapa Abu Hurairah, lissolati, untuk sholat. Wakana, dan ada siapa Abu Hurairah, yautasilu, membasuh siapa Abu Hurairah, yadaihi, pada kedua tangan Abu Hurairah. Hatta yabluwa, sehingga sampai siapa Abu Hurairah, sehingga mendatangkan siapa Abu Hurairah, maksudnya di dalam membasuhnya itu sampai, gitu, maksudnya begitu. Ibtoihi, pada kedua ketiak Abu Hurairah. Fakultu, lalu berkata aku Abi Hazim, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma apakah hadal wudu, ini wudu? Ini wudu apa? Membasuh tangan sampai kedua ketiak. Karena setahunya Abu Hazim selama ini ketika membasuh tangan tidak sampai ketiak. Sehingga ketika Abu Hurairah membasuh tangan sampai ketiak, Abu Hazim heran. Dia bertanya, ma hadal wudu, ini wudu apa? Faqala, lalu berkata siapa Abu Hurairah, li, padaku Abi Hazim, ya Bani Faruh, wahai Bani Faruh, maksudnya ya Abi Hazim itu, antum, kalian hauna, di sini. Loh, kamu di sini. Lau alimtu, andaikan tahu aku, anakum, sesungguhnya kalian, hauna, di sini, ma tawadhu'tu, maka tidak wudu aku, hadzal wudu'a, pada ini wudu. Karena khawatir dari jelek persangkaan kalian dengan merubah syariat. Adanya Abu Hurairah mengatakan, andaikan
aku tahu kamu di sini, saya tidak akan wudhu seperti ini. Karena khawatir dari suudon orang lain, suudon kalian, dan punya persangkaan Abu Hurairah itu merubah syariat. Tapi berhubung sudah terlanjur ketahuan, sudah tahu, terus Abu Hurairah menjelaskan kalimat berikutnya ini. Sami'tu telah mendengar aku, kholili pada kekasihku, sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad, yaqulu bersabda siapa Nabi. Tabluhu sampai hilyatul mukmin, perhiasan orang iman, maksudnya sinarnya orang iman. Haitsu yabluhu, sekiranya sampai al-wudu'u, al-wadu, mohon maaf, al-wadu, bukan al-wudu, tapi kalimat ini al-wadu, al-wadu'u, air wudu. Kata Abu Hurairah, saya mendengar dari Nabi mensabdakan bahwa perhiasannya orang iman, artinya sinarnya orang iman, sekiranya sampai air wudhu. Artinya kalau air wudhu itu sampai ketiak, ya nanti tangannya itu bersinar sampai ketiaknya. Itulah yang dimaksud perhiasan wudhu. Karena besok orang iman itu bersinar di saat di mahsyar itu ya gelap, orang iman itu akan bersinar lah. Sinarnya itu sejauh mana, sampai mana basuhan wudhunya. Nah, kalau wudhunya itu sampai ketiak, ya bersinarnya sampai ketiak. Seperti itu. Para generasi penerus sekalian, hal yang perlu diterangkan di sini bahwa perhiasan wudhu, saya ulangi lagi, perhiasan wudhu itu ya sampai mana sampainya air untuk wudhu. Tetapi ya tetap tidak boleh melewati batas, soalnya wudhu terus diusap semua lehernya, dadanya, perutnya lah, itu kan nanti malah melewati batas. Beda dengan kalau mandi jinabat kan sudah ada aturannya sendiri. Nah, contoh yang dipraktekkan sahabat, ya mengusap tangannya itu sampai mengusap tangan, membasuh tangannya sampai ketiak. Ya, tidak lebih dari itu, nanti kebablasan terus mengusap semuanya. Nah, itu nanti sudah di bab mandi jinabat, mandi dari jinabat untuk wudhu ya yang pernah yang dipraktekkan Nabi ya sampai pergelang sampai siku. Nah, sahabat Abu Hurairah yang pernah praktek itu ya sampai ketiak ini. Yang diambil tentang perhiasan wudhu. Tapi juga sekali lagi tidak boleh berlebihan. Babu takfiril ina'i, bab menaburi wadah. Alladzi yang walahu menjilat fihi dalam wadah, al-kalbu anjing ditaburi biturabi dengan tanah. Sebabnya menaburi wadah yang dijilat oleh anjing dengan taburan tanah. Akhbarana Muhammad bin Abdil A'la as-Sun'aniyu qala hadatsana Khalidun hadatsana Syu'batu an Abi Tayyahi qala sami'tu Mutarrifan an Abdillah bin al-Muhaffal anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amara, perintah siapa? Rasulullah, bikot lil kilabi, dengan membunuh beberapa anjing. Al-kilab itu jamaknya kalb. Warohoso, dan memberi kemurahan siapa Nabi, artinya tidak dibunuh. Fil kalbi soid, dengan anjing buruan. Maksudnya anjing yang untuk berburu. Anjing buruan itu maksudnya anjing yang digunakan untuk berburu. Berarti memang anjing ini sudah terlatih, sudah dilatih, terlatih untuk berburu. Wal ghanami, dan kambing. Nah,
Maksudnya anjing yang digunakan, anjing yang digunakan untuk menjaga kambing. Jangan kebalik loh ya. Ini anjing yang untuk menjaga kambing. Jangan dibalik. Kambing yang menjaga anjing itu kebalik namanya. Saya ulangi. Anjing yang untuk menjaga kambing. Untuk menjaga binatang ternak. Nah, karena kambingnya banyak. Nah, untuk membantu penjagaan, terus dia melihara anjing. Nah, kalau kambingnya 1-2 ya nggak perlu pakai anjing peliharaan. Tapi kalau kambingnya banyak, lah anjing bisa membantu. Waqala, dan bersabda siapa? Rasulullah. Idza walagha, ketika menjilat al-kalbu, anjing, fil ina'i, dalam wadah, fagsiluhu, maka membasuhlah kalian pada wadah, sab'a marratin, 7 kali. Dibasuh 7 kali. Wa afiruhu, dan menaburilah kalian pada wadah asaminata, yang ke-8, biturobi, dengan tanah. Jadi ketika anjing menjilat wadah, tempat makannya atau tempat minumnya, ya, maka basuhlah 7 kali, dan yang ke-8 ditaburi tanah. Itu praktek mensucikan bekas jilatan anjing. Di hadis ini dijelaskan anjing menjilat wadah. Tapi praktek mensucikan tempat lain yang dijilat oleh anjing ya sama seperti ini. Mungkin anjingnya menjilati sepatu. Bisa jadi. Kebetulan hadisnya ini bahas wadah. Tapi andaikan ada anjing menjilati sepatu, menjilat sandal, maka praktek mensucikannya sama seperti ini. Jadi dibasuh 7 kali, kemudian yang ke-8 ditaburi dengan tanah. Kalau dalam hadis yang lain, di hadis Nasa'i ini juga dijelaskan untuk menaburi tanah ini tidak harus yang ke-8. Bisa yang ke-6, bisa yang ke-7. Nah, kalau yang ke-7 berarti terakhir air lagi, berarti itu. Intinya itu airnya 7 kali, debunya sekali. Kalau di hadis ini Rasulullah mensabdakan air 7 kali, dibasuh 7 kali, yang ke-8 itu dengan tanah. Dalam hadis lain itu dijelaskan tanahnya tidak harus yang ke-8. Juga mempraktekkan atau mensucikan wadah, tidak hanya wadah untuk makan minum, wadah yang lain, tempat yang lain. Kalau kena jilatan anjing ya sebagaimana hadis ini. Kemudian sebagai tambahan penjelasan, ada beberapa pakar yang menjelaskan, pakar kesehatan, pakar apa gitu, menjelaskan bahwa ada hikmah di balik ini, lah itu silahkan lah. Tapi yang pokok bukan itunya. Yang pokok praktek mensucikan wadah atau tempat yang lain yang terkena jilatan anjing seperti ini. Membasuh 7 kali dan ditaburi tanah sekali. Kitabus Shalah, catatan sholat. Babukam, bab berapa? Furidat, diwajibkan apa sholat? Fil yaumi, dalam sehari, wal lailati, dan semalam. Hadis berikut ini menjelaskan berapa kali sholat diwajibkan dalam sehari semalam. Akhbarona Qutaibah an Malikin an Abi Syuhailin an Abi annahu, sesungguhnya Abi,
Sami'a mendengar siapa Abi Tolha tabakna Ubaidillah pada Tolhah bin Ubaidillah. Yaqulu berkata siapa Tolhah. Ja'a datang rojulun orang laki-laki ila Rasulillah pada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin dari ahli Najd. Ya, sekarang kawasan Saudi. Fa'ira roksi yang kusut rambutnya. Menunjukkan dia perjalanan yang jauh. Nasma'u mendengar kami dawiya sautihi pada samar-samar suaranya rojul. Wala nafhamu dan tidak paham kami. Ma apa-apa, mama perkataan gitu. Yaqulu berkata siapa rojul. Hatta dana sehingga dekat siapa rojul. Kata Tolha, suatu saat datanglah seorang laki-laki pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seorang laki-laki dari ahli Najd yang waktu sampai di tempatnya Rasulullah keadaan rambutnya kusut, berarti menunjukkan perjalanan yang jauh, dan kami mendengar samar-samar suaranya. Kami tidak memahami apa yang dikatakan rojul tersebut, sehingga rojul itu dekat dengan kami. Berarti rojul dekat dengan kami pun ya dekat dengan rojul. Fa'idha huwa maka ketika dia rojul, yas'alu bertanya siapa rojul anil islami dari Islam. Ternyata rojul itu bertanya kepada Nabi tentang Islam. Faqala lalu bersabda lahu pada rojul siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khamsu sholawatin fil yaumi wal lailah. Maksudnya Islam yaitu khamsu sholawatin 5 beberapa sholat. Fil yaumi dalam sehari wal lailati dan semalam. Nabi menjelaskan Islam itu melaksanakan sholat 5 waktu, sholat 5 kali dalam sehari semalam. Qala berkata siapa rojul. Hal apakah alaiya atasku ghairuhunna selain 5? Setelah Nabi menjelaskan Islam itu sholat 5 waktu, sholat 5 kali dalam sehari semalam, rojul itu bertanya, apakah ada kewajiban selain 5 sholatan tersebut? Qala bersabda Nabi, la tidak. Artinya tidak ada kewajiban selain sholat 5 waktu. Illa kecuali antatawa'a bahwa sholat sunnah kamu. Tatawa itu ibadah sunnah, tapi kalau ini kaitannya sholat ya, dimaknai maksud ya sholat sunnah kamu. Kecuali bahwa kamu melaksanakan sholat sunnah. Tapi untuk yang wajib, ya hanya 5 sholatan tersebut. Qala bersabda siapa? Nabi.
Wasyamu syahri Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Dan Islam berikutnya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Di kewajiban yang pertama tadi sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan. Qala berkata siapa? Rajul. Hal apakah alaya atasku ghairuhu, selain puasa bulan Ramadan? Lalu rajul itu bertanya kepada Nabi, apakah ada kewajiban lain selain puasa Ramadan? Qala bersabda siapa Nabi, la, tidak. Illa, kecuali antatowa'a, bahwa ibadah sunnah kamu. Ini kaitannya puasa, maksudnya puasa sunnah kamu. Jawabnya Nabi, kewajiban berikutnya ya hanya puasa Ramadan. Kewajiban setelah sholat, yaitu puasa Ramadan, tidak ada puasa yang wajib lain. Hanya puasa Ramadan, kecuali kalau kamu mengerjakan puasa sunnah. Tapi untuk wajibnya puasa, hanya puasa bulan Ramadan. Wa dzakara, dan menyebut lahu pada rajul, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zakata, pada zakat. Dan Nabi juga menyebutkan kepada rajul, kewajiban berikutnya setelah puasa adalah zakat. Qala berkata siapa rajul, hal alayya ghairuha, hal apakah alayya atasku ghairuha, selain zakat. Setelah Nabi menjelaskan kewajiban berikutnya setelah puasa Ramadan adalah menunaikan zakat, rajul bertanya kepada Rasulullah, apakah ada kewajiban lain selain zakat? Qala bersabda siapa Nabi, siapa Rasulullah, la, tidak. Illa, kecuali antatowa'a, bahwa ibadah sunnah kamu. Maksudnya ya sedekah, infak. Kewajiban berikutnya setelah puasa Ramadan adalah zakat. Dan zakat ya, ketika Rasul bertanya pada Nabi, apa ada kewajiban selain zakat? Nabi mensabdakan tidak ada, kecuali ya sedekah sunnah. Adapun ya wajib ya zakat itu. Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal bagi yang sudah waktunya zakat mal. Fa'adbara, lalu berpaling. Siapa ar-rajulu, orang laki-laki. Maksudnya orang laki-laki yang bertanya tadi di atas. Wahwa, dan dia rajul, yaqulu, berkata siapa rajul, wallahi, demi Allah, la azidu, tidak menambah aku, ala hadza, atas ini kewajiban, yaitu sholat, puasa, zakat,
Wala ankusu, dan tidak mengurangi aku. Minhu, dari hadza, dari kewajiban. Setelah Nabi menjelaskan kewajiban tersebut di atas, lalu rajul itu berpaling pergi seraya berkata, demi Allah saya tidak akan menambah atas kewajiban tersebut, juga tidak akan mengurangi. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha, beruntung, siapa rajul, in sodaqo, jika benar siapa rajul. Nah, setelah rajul mengatakan hal tersebut, Nabi mensabdakan, beruntunglah rajul itu jika dia benar mengerjakan kewajiban-kewajiban tersebut. Juga dijelaskan waktu itu memang di awal-awal Islam. Nah, sehingga kewajibannya waktu dalam hadis ini Nabi menjelaskan ya, sholat, puasa, dan zakat. Nah, setelah Islam, syariat-syariat Islam disampaikan, ya tentunya ada kewajiban-kewajiban berikutnya. Berdasarkan hadis ini, sebagaimana bab di atas, berapakah diwajibkan sholat di dalam sehari semalam? Nah, berdasarkan hadis ini, bahwa kewajiban sholat sehari semalam adalah 5 sholatan, 5 waktu. Fadlus sholawatil khomsi. Fadlus sholawati, keutamaan beberapa sholat al-khomsi yang 5. Setelah kewajiban sholat dijelaskan 5 waktu, lah sekarang keutamaan apa? Keutamaan sholat 5 waktu. Akhbaruna Qutaibah, qala hadatsana Laitsu an ibnil Hadi an Muhammad ibni Ibrahim an Abi Salamata an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Rasulullah, ara'aitum, adakah tahu kalian? Maksudnya ya, bagaimanakah pendapat kalian? Lau anna nahron, andaikan sesungguhnya sungai, itu harokatnya dibenarkan. Lau anna nahron, andaikan, lau anna nahron, andaikan sesungguhnya sungai, biba bi ahadikum, di pintu salah satu kalian, yaghtasilu, mandi siapa ahad, minhu, dari sungai, kula yaumin, tiap-tiap hari, khamsa marrat, 5 kali. Hal yabqa, apakah tersisa, apakah tertinggal, ya sama saja, tersisa ya boleh, tertinggal juga boleh. Min daronihi, dari kotoran ahad, syai'un, sesuatu. Nabi mensabdakan, bertanya pada sahabat waktu itu, apakah kalian tahu atau bagaimana pendapat kalian andaikan sungai di depan pintu salah satu kalian,
Lalu salah satu kalian mandi tiap-tiap hari 5 kali. Sungainya jernih, sungainya bersih, terus setiap hari mandi 5 kali. Apakah tersisa kotoran dari ahad tersebut? Mandi 5 kali ya. Pagi mandi, nanti jam 10 mandi lagi, jam 2 mandi lagi. Atau mungkin andai kan mandi lah, itu gambaran mandi. Kalau sholat ya berarti mungkin subuh sholat. Subuh sholat itu mandi, subuh mandi, nanti jam 12 mandi lagi, jam 3 mandi lagi. Kemudian nanti maghrib mandi lagi. Waktu isya mandi lagi. Andai kan itu digambarkan mandi seperti ini. 5 kali mandi dalam sehari semalam. Kalau sampai ada seseorang mandi sehari semalam 5 kali, apakah tersisa kotoran yang melekat di badannya? Qalu, berkata mereka para sahabat, la yabqa, tidak tertinggal, tidak tersisa. Min daronihi, dari kotoran ahad, syai'un, sesuatu. Jawabnya para sahabat, nah, tentulah tidak tersisa kotoran dari badannya. Kalau sampai sehari mandi 5 kali, wah, bersih. Qala, bersabda siapa Nabi, bersabda siapa Rasulullah, fakadzalika, maka demikian itulah. Masalus sholawati, gambaran beberapa sholat, al-khamsi, yang 5. Yamhaku, menghapus, siapa Allahu, Allah, bihinna, dengan 5 sholat, al-khotoya, pada beberapa kesalahan. Nabi mensabdakan, demikian itulah gambaran sholat 5 waktu, gambaran sholat 5 kali, yang mana Allah menghapus dengan sholat tersebut kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Itulah keutamaan sholat 5 waktu. Kecuali kalau dosanya dosa-dosa besar yang sudah ada kafarohnya tersendiri, yaitu harus penyelesaiannya ya lewat kafarohnya tersendiri. Nanti sudah ada penjelasan tersendiri. Babul hukmi, babnya hukum. Fitarikis sholah, dalam orang yang meninggalkan sholat. Bab hukumnya orang yang meninggalkan sholat. Memang sengaja meninggalkan sholat. Akhbarunal Husainu ba'nu Khuraith, qala anba'anal Fadlu ba'nu Musa, anil Husaini ba'ni Waqidin, an Abdillahi ba'ni Buraidah ta'an Abi. Qala, berkata siapa Abi? Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ahda, sesungguhnya janji. Alladzi, yang bainana, antara kami, wa bainahum, dan antara mereka, yaitu as-sholatu, sholat. Faman, maka barang siapa, tarokah, yang meninggalkan siapa orang pada sholat, memang tidak mau sholat. Berbeda kalau ketinggalan, tapi dia tetap nanti sholat.
dia lupa, nanti ingat sholat. Ini memang meninggalkan sholat. Faqad kafara, maka sungguh kufur dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya janji, maksudnya janjinya Allah kepada manusia yang membedakan antara orang Islam dan orang kufur adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia orang yang kufur. Hadis ini menjelaskan hukum orang yang meninggalkan sholat adalah kufur. Menunjukkan bahwa sholat itu kewajiban. Karena ketika orang itu sudah tidak mau sholat, nah, hukumnya adalah kufur. Babul muhasabah, hitungan, kalau bahasa Jawa itu rekenan, alas sholati, atas sholat. Babnya hitungan, hisapan atas sholat. Akhbaruna Abu Dawud qala hadatsana Syu'aibun yakni ibn Bayan ibn Ziyad ibn Maimun. Qala, berkata siapa? Syu'aib. Kataba, kirim surat siapa? Ali bin Madini anhu. Ali bin Madini anhu. Anhu dari Ali gitu. Titik. Akhbarona Abul Awam an Qatadah anil Hasan ibn Ziyadin an Abi Rafi'in an Abi Hurairah anan Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi? Inna awwalama, sesungguhnya awalnya apa-apa. Yuhasabu, yang dihitung, direken, yang dihitung. Bihi, dengan ma-nya ini mama, hak-haknya Allah. Yang harus ditetapi oleh hambanya. Saya ulangi. Awalama, awalnya apa-apa, yuhasabu, yang dihisab, yang dihitung, bihi, dengan ma, siapa al-abdu, hamba. Yaumal kiamati, di hari kiamat. Sholatuhu, sholatnya hamba. Fa'in wujidat, maka jika dijumpai apa? Sholat. Tamatan, sempurna. Kutibat, maka ditulis apa? Sholat. Tamatan, dengan sempurna. Wa inkana, dan jika ada intakoso kurang minha, dari sholat, syai'un, sesuatu, qala, berfirman siapa Allah, ungzuru, melihatlah kalian para malaikat. Hal tajiduna, apakah menjumpai kalian, lahu, bagi hamba, min tatawu'in, dari sholat sunnah, dari ibadah sunnah, maksudnya dari sholat sunnah,
Yukammilu yang menyempurnakan apa? Sholat sunnah lahu bagi hamba. Ma pada apa-apa doya'a yang menyia-nyiakan siapa hamba. Min faridotin dari kewajiban. Min tatawwi'i dari sholat sunnahnya hamba. Nabi mensabdakan awalnya yang dihisab dari seorang hamba besok hari kiamat adalah sholatnya. Jika dijumpai sholatnya sempurna, maka ditulislah sempurna. Jika ada kekurangan dari sholat tersebut, Allah berfirman pada malaikat, apakah kalian menjumpai sholat-sholat sunnah dari hamba tersebut yang menyempurnakan, yang dia sia-siakan dari kewajiban sholatnya? Summa sa'irul amal, kemudian summa sa'irul a'mal, kemudian keseluruhan semua amal. Tajri berlaku apa? Sa'irul a'mal, apa? Kesemuanya amal. Ala hasabi dzalika, atas hisaban demikian itu. Kemudian semua amal, ya puasa, zakat, juga dihisab seperti sholat itu. Dilihat puasanya sempurna apa tidak. Kalau sempurna, ya berarti sempurna. Ketika tidak sempurna, ya bagaimana puasa-puasa sunnahnya. Zakatnya sempurna, kalau sempurna, ya ditulis sempurna. Ketika tidak sempurna, ada kekurangan di dalam ibadah zakatnya, maka dilihat amalan-amalan sodakohnya, infaknya, pembelaannya, untuk menutupi kekurangan dari kewajiban zakatnya. Sebagaimana dijelaskan di bab awal, di judul babnya itu bab hisapan atas sholat. Dari hadis ini ditunjukkan bahwa sholat itu adalah amalan yang pertama kali besok dihisab di sisi Allah di hari kiamat. Oleh sebab itu, harus benar-benar dijaga. Harus usaha bisa sempurna. Baik di dalam waktu-waktunya sholat, gerakan sholat, bacaan sholat, tumak ninahnya. Sehingga kita berharap besok di sisi Allah, sholat kita ditulis sempurna. Ya kita tetap berusaha, barangkali ada kekurangan di dalam kita mengerjakan sholat, ya ditambahlah dengan sholat-sholat sunnah. Yang perlu digarisbawahi hadis ini tentang sholat adalah amalan yang pertama kali besok dihisab oleh Allah. Babu adati sholati zuhri, bab hitungan sholat zuhur fil hadar, di rumah. Hadis ini akan menjelaskan hitungan sholat zuhur ketika tidak bepergian. Ketika di rumah, hadir itu maksudnya ketika tidak bepergian. Akhbaruna Qutaibatu qala hadatsana Sufyanu an Ibnil Munkadiri wa Ibrahim bin Maisarata, sami'a mendengar keduanya Ibnul Munkadir dan Ibrahim bin Maisarah mendengar Anasan pada Anas. Qala berkata siapa Anas, sholaitu sholat aku ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zuhra pada sholat zuhur, bil Madinati di Madinah, arba'an 4 rakaat. Wa bidhil Hulaifah dan di Dzil Hulaifah al-asra pada sholat asar,
Rok'ataini 2 rakaat. Kata Anas, beliau sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur di Madinah 4 rakaat. Jadi bisa dari potongan ini sudah bisa kita pahami bahwa sholat duhur ketika tidak bepergian, hanya ketika di rumah, jumlahnya 4 rakaat. Nah, lanjutan hadisnya, wabidil khulaifatil al asro rok'ataini. Dan waktu itu sholat di Dzul Khulaifah, sholat asar sebanyak 2 rakaat. Karena waktu itu Nabi dalam perjalanan haji ke Mekah. Karena sudah keluar dari wilayahnya, keluar dari Madinah. Karena Madinah ke Dzul Khulaifah itu jaraknya ya kurang lebih 3 mil. Dan itu dalam perjalanan ke arah Madinah, Nabi sudah mengkosor sholatnya. Sehingga waktu di Dzul Khulaifah, Nabi melaksanakan sholat asar 2 rakaat. Tapi yang kita ambil di hadis ini terkait dengan bab itu bahwa sholat zuhur di rumah, di rumah, ya, termasuk yang tidak bepergian, 4 rakaat. Babu adati sholatil asri, bab hitungan sholat asar fil hador di rumah. Fil hador dalam keadaan hadir itu maksudnya di rumah, tidak bepergian. Berapa rakaatkah jumlah sholat asar ketika tidak bepergian? Akhbarona Ya'qub bin Ibrahim qala hadatsana Husyaimun qala anba'ana Mansur bin Zadana anil Walid bin Muslimin an Abi Siddiqi an Najji an Abi Sa'idin al-Khudri. Qala berkata siapa Abi Sa'id al-Khudri. Kunna ada kami. Nahzuru mengira-ngira kami. Qiyama Rasulillah, berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri dalam sholat duhur wal asri dan sholat asar. Fahazarna lalu mengira-ngira kami qiyamahu pada berdirinya Nabi fi dhuhri dalam sholat duhur Qadra salasina ayatan kira-kira 30 ayat. Qadra suratis sajdah kira-kira surat as-sajdah. Firrok ataini dalam 2 rakaat. Al-ulaya ini yang awal keduanya. Wafil ukhroya ini dan dalam yang lain keduanya, maksudnya yang akhir keduanya, ala nisfi atas setengah, atas separuh, min dzalika dari demikian itu, 30 ayat. Di rakaat yang pertama dan kedua, masing-masing rakaat, atau dalam hadis lain ada penjelasannya, yang 30 ayat itu, di lamanya berdiri kira-kira 30 ayat itu setiap 1 rakaat. Dimulai dari takbir sampai ruku, nah itu kira-kiranya orang membaca 30 ayat. Nah, kira-kira membaca surat As-Sajdah. Dalam penjelasan hadis Muslim itu dijelaskan setiap 1 rakaat, nah itu kira-kira 30 ayat. Nah, hitungannya itu mulai takbir sampai ruku. Di rakaat pertama ya kira-kira 30 ayat, rakaat kedua kira-kira 30 ayat. Dan di dalam rakaat yang akhir, yang lain keduanya, maksudnya yang akhir yaitu rakaat ke-3 dan ke-4 itu separuh dari 30 ayat. Di rakaat ketiga ya kira-kira orang membaca berdiri mulai takbir berdiri itu sampai ruku ya kira-kira orang membaca 15 ayat. Kemudian rakaat yang keempat ya kira-kira orang membaca 15 ayat. Wahazarna dan mengira-ngira kami qiyamahu pada berdirinya Nabi firok ataini dalam 2 rakaat al-ulaya ini yang awal keduanya minal asri dari sholat asar
ala qadril ukhraya ini, atas kira-kira yang lain keduanya. Maksudnya yang akhir keduanya, minadh dhuhri dari sholat duhur. Wahazarna dan mengira-ngira kami qiyamahu pada berdirinya Nabi firok ata ini dalam 2 rakaat. Al-ukhraya ini yang lain keduanya, minal asri dari sholat asar, ala nisfi atas separuh, atas setengah, mindalika dari demikian itu, separuhnya tadi, atas demikian itu sholat asar yang awal keduanya tadi. Kalau sholat asar yang awal, yang rakaat ke pertama dan kedua itu separuhnya yang atas, berarti kira-kira ya 15 ayat. Nah, di rakaat yang ketiga dan 4, nah, separuhnya 15. Ya, kira-kira begitu. Yang diambil hadis ini tentang berapa rakaatkah. Nah, intinya kan itu sebenarnya. Berapa rakaatkah hitungan sholat asar ketika tidak bepergian. Berdasarkan hadis ini dari kalimat wahazarna qiyamuhu fi raqatainil ulayaini minal asri ala qadril ukhrayaini minadh dhuhri wa hazarna qiyamuhu fi raqatainil al ukhrayaini minal asri. Dari lafadz hadis ini bisa disimpulkan bahwa jumlah hitungan rakaat sholat asar ketika di rumah yaitu 4 rakaat. Ketika bepergian, nah kembali hadis di atas tadi, ketika Nabi di Dzul Khulaifah karena mau pergi ke Mekah, Nabi sholatnya 2 rakaat. Tapi judul babnya itu kan babnya perhitungan sholat asar ketika di rumah. Nah, jawabnya sholat asar ketika tidak bepergian, ketika di rumah yaitu 4 rakaat sebagaimana sholat duhur ketika di rumah. Babu sholatil maghribi, bab sholat maghrib. Akhbarana Muhammad bin Abdil A'la qala hadatsana Khalidun qala hadatsana Syu'batu an Salamah bin Kuhail. Qala berkata siapa Salamah? Ra'aitu melihat aku Salamah Sa'id bin Jubair pada Sa'id bin Jubair. Bi jam'in di tanah jam'in, di tanah Muzdalifah. Aqoma menyuruh qomat siapa? Sa'id bin Jubair. Menyuruh fulan seseorang untuk qomat. Fashola lalu sholat siapa? Sa'id al-maghriba pada maghrib. Salatha raka'atin 3 rakaat. Suma aqoma kemudian menyuruh qomat siapa? Sa'id. Fashola lalu sholat siapa Sa'id, yakni mengendaki siapa Salamah bin Kuhail, al-isya'a pada isya, sholat rakaataini 2 rakaat. Suma dzakara kemudian menyebutkan siapa Sa'id bin Jubair. Anna ibna Umar, sesungguhnya ibna Umar, sona'a berbuat siapa ibna Umar bihim dengan mereka. Mithla dzalika, semisal atau seperti demikian itu. Yaitu sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat. Karena memang dalam keadaan musafir, karena itu waktu itu haji. Fi dalikal makan di demikian itu tempat, yaitu Muzdalifah atau tanah jam'in. Wa dzakara dan menyebutkan siapa Ibnu Umar, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sona'a berbuat siapa Nabi, mithla dzalika semisal demikian itu. Fi dalikal makan dalam demikian itu tempat. Dan Ibnu Umar juga menyebutkan demikian itulah Rasulullah mengerjakan. Para generus sekalian, Bapak Ibu, berdasarkan hadis ini, jumlah hitungan rakaat sholat maghrib itu 3 rakaat. Baik bepergian maupun di rumah.
Karena kalau contoh hadisnya ini pas kebetulan dalam musafir bepergian. Maghrib ya tidak dipotong tinggal 1,5. Nah, ya tetap 3. Nah, sementara isaknya dikosor tinggal 2 rakaat. Yang perlu kita ambil kesimpulan dari hadis ini tentang hitungan sholat maghrib berapa rakaat. Yaitu 3 rakaat. Nah, 3 rakaat itu baik ketika di rumah maupun ketika bepergian. Berbeda ketika sholat duhur dan asar. Kalau hitungan duhur dan asar ketika di rumah 4 rakaat, ketika bepergian dikosor jumlahnya 2 rakaat, 2 rakaat. Babu fadli sholatil jamaah, bab keutamaan sholat berjamaah. Akhbarona Qutaibatu an Malikin an Abi Zinadi anil A'raji an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Rasulullah. Ya ta'aqabuna sama bergantian atau bergiliran. Fikum dalam kalian siapa malaikatun para malaikat. Bilaili di waktu malam. Wa malaikatun dan para malaikat binahri di waktu siang. Wa yajtami'una dan berkumpul mereka para malaikat fi sholatil fajri dalam sholat subuh. Sholat fajar maksudnya sholat subuh. Wa sholatil asri dan sholat asar. Sumaya rujuk kemudian naik siapa aladina orang-orang fikum batu yang bermalam mereka fikum dalam kalian. Fayas aluhum lalu bertanya siapa Allah hum pada mereka yang tadinya bermalam kemudian naik. Wahwa dan Allah a'lamu lebih mengetahui bihim dengan mereka, bihim dengan mereka, para hamba. Allah bertanya pada mereka, sebenarnya Allah lebih tahu dengan keadaan hamba-hambanya. Kan yang akan dilaporkan malaikat apa Allah? Ya sudah tahu. Kaifa bagaimana taroktum meninggalkan. Isi pertanyaannya, kaifa bagaimana taroktum meninggalkan kalian ibadi pada hamba-hambaku. Fayakuluna lalu berkata mereka para malaikat, taroknahum meninggalkan kami hum pada mereka ibad, hum pada mereka hamba. Wahum dan mereka yusoluna sedang sholat mereka. Wa atainahum dan datang kami hum pada mereka. Wahum dan mereka ibad, yusoluna sedang sholat mereka. Nah, ketika malaikat menghadap Allah, mau melaporkan persaksian mereka, Allah bertanya pada mereka, para malaikat, kaifa taroktum ibadi, bagaimanakah kalian meninggalkan hamba-hambaku? Mereka malaikat sama menjawab, kami meninggalkan mereka sedang sholat, dan kami datang pada mereka sedang sholat. Karena memang bertemunya para malaikat yang jaga malam dan jaga siang itu, nah di antara itu sholat subuh dan sholat asar. Karena itulah waktu sholatnya hamba-hambanya Allah. Yang sebenarnya Allah lebih tahu dengan keadaan hamba-hambanya, dengan apa yang nanti akan dilaporkan malaikat, Allah sudah tahu sebenarnya. Akhbaruna Katsiru bin Ubaidin qala hadatsana Muhammad bin Harbin aniz Zubaidi aniz Zuhri an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Rasulullah, tafdulu melebihi sholatul jam'i, sholat berjamaah, ala sholati ahadikum, atas sholat salah satu kalian, wahdahu dengan sendirinya ahad.
bi khamsatin dengan 5, wa isrina juz'an dan 20 bagian. 25 bagian. Wa yajtami'u dan berkumpul siapa malaikatul lail, para malaikat malam, wan nahari dan siang, fi sholatil fajri dalam sholat subuh, dalam sholat fajar. Waqra'u dan membacalah kalian in syi'tum jika menghendaki kalian. Yaitu ayat dalam Al-Quran yang bunyinya wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Wa Qur'anal fajri dan bacaan subuh, maksudnya tetapilah sholat subuh, inna Qur'anal fajri sesungguhnya bacaan subuh, maksudnya ini sholat subuh, karena ada masyhudan disaksikan, yaitu disaksikan oleh para malaikat-malaikat. Bapak Ibu para generasi penerus sekalian, berdasarkan 2 hadis ini, keutamaan sholat berjamaah yang pertama disaksikan oleh para malaikat. Ketika hamba-hambanya Allah sholat subuh berjamaah, ketika hamba-hambanya sholat asar berjamaah, nah, hamba-hamba Allah ini disaksikan oleh malaikat, dilaporkan baik di sisi Allah. Dan Allah melebihkan bagiannya, derajatnya orang yang sholat berjamaah dengan 25 bagian, sementara yang sholat sendiri ya 1 bagian. Itulah diantara keutamaan sholat berjamaah. Ya, dalam hadis lain ada yang menjelaskan 27, juga ada keutamaan yang lain, tapi khususnya dalam 2 hadis yang disebutkan tadi, yang pertama yaitu disaksikan oleh malaikat dengan penyaksian yang baik, yang kedua bagian derajatnya itu dilipatkan 25 dibanding yang sendiri hanya 1 bagian. Kitabul Mawaqiti, catatan beberapa waktu, ya, batas waktunya sholat maksudnya. Akhir waqti zuhri, akhirnya waktu zuhur. Jam berapakah atau waktu kapankah akhirnya sholat zuhur. Akhbarul Husainu bin Khuraitsin qala an ba'nal Fadlu bin Musa an Muhammad bin Amrin an Abi Salamata an Abi Hurairah. Qala berkata, siapa Abu Hurairah? Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hadza ini Jibril alaihi tetap atas Jibril assalamu keselamatan. Ini malaikat Jibril. Ja'akum datang siapa Jibril pada kalian. Yu'allimukum mengajari siapa Jibril pada kalian. Dinakum pada agama kalian. Ini Jibril datang pada kalian mengajari agama kalian. Tentunya yang tahu ya Nabi Muhammad. Karena pas kalau Jibril tidak menampakkan sebagaimana seperti di suatu kesempatan malaikat Jibril menjelma seorang manusia, maka sahabat lain juga bisa melihat. Tapi di saat tertentu yang bisa melihat ya hanya Nabi Muhammad, lainnya tidak bisa. Nah, saat itu Nabi mengatakan, ini Jibril datang pada kalian mengajari agama kalian. Fasolah lalu sholat siapa? Jibril. Ini bisa Jibril, bisa Nabi. Fasolahnya ini rujuknya bisa ke Jibril, bisa ke Nabi. Sholat as-subha pada subuh. Hina tola'a ketika terbit, ketika tampak atau ketika terbit, al-fajru fajar. Ketika fajar terbit, fajar waktu sholat subuh. Berarti sholatnya subuh awal ini. Begitu fajar sidik itu muncul, malaikat Jibril, Nabi mengerjakan sholat subuh. Wasolat dan sholat siapa Jibril, adzuhra pada zuhur, hina zagot ketika tergelincir, apa asyamsu matahari. Ketika matahari baru tergelincir langsung melaksanakan sholat zuhur.
Suma sholat, kemudian sholat siapa Jibril al-asro pada asar. Hina ro'a, ketika melihat siapa Jibril, atau dua-duanya silahkan, Jibril boleh, Nabi juga boleh, sama tadi semuanya. Adila, pada naungan, pada bayang-bayang, mislahu semisal Jibril atau Nabi. Kalau Nabi nggak kelihatan, apa ada bayang-bayang? Kalau malaikat Jibril kan bisa melihat, Nabi bisa melihat. Memang itu, kalau Nabi bisa melihat, sahabat nggak bisa ya, karena memang mukjizat. Suma sholat, kemudian sholat siapa Jibril atau Nabi al-maghrib pada maghrib. Hina ghorobat, ketika terbenam asyamsu, matahari. Wahala, dan halal fitrus sho'imi, berbukanya orang yang puasa. Suma sholat, kemudian sholat siapa Jibril atau Nabi al-isya'a pada isya. Hina dhahaba, ketika hilang safakul laili, mega merahnya malam. Ini menunjukkan waktu-waktu awal sholat. Dimulai dari sholat duhur, sholat subuh, ketika matahari, ketika fajar pertama muncul, segera melaksanakan sholat duhur. Ketika matahari tergelincir, sholat duhur. Asar, ketika bayang-bayang sama dengan benda, sama kalau Nabi ya sama dengan Nabi, panjangnya, Nabi mengerjakan sholat asar. Maghrib begitu terbenam matahari, orang puasa ya boleh berbuka, nah, itu sudah waktu awal semua. Begitupun sholat isya, ketika mega merah hilang, nah, langsung sholat isya. Ini menunjukkan waktu awal-awal sholat. Suma ja'ahu, kemudian datang siapa Jibril hu pada Nabi al-ghoda, pada besok. Yang kalimat suma ja'ahu al-ghoda ini kembali ucapannya Abu Hurairah. Nah, menjelaskan lagi. Fasolah, lalu sholat siapa Jibril bi dengan Nabi as-subha, pada subuh. Hina asfaro, ketika terang apa subuh. Qolilan, sedikit. Hampir keluar matahari. Berarti sebentar lagi keluar matahari. Lalu maka Jibril sholat dengan Nabi, sholat subuh ketika terang. Maksudnya ketika hampir terbitnya matahari. Sebentar lagi matahari sudah terbit. Makanya terang qolilan, dalam sedikit. Maksudnya sebentar lagi matahari terbit. Sudah waktu subuhnya, subuh akhir ini sudah. Suma sholat, kemudian sholat siapa Jibril bihi dengan Nabi al-dhuhra, pada duhur. Hina kana, ketika ada adzili, naungan, mislahu, semisal Jibril. Atau semisal Nabi juga boleh. Suma sholat, kemudian sholat siapa Jibril al-asro, pada asar. Hina kana, ketika ada adzilu, naungan, bayang-bayang, mislahu, semisal Jibril atau semisal Nabi. Suma sholat, kemudian sholat siapa Jibril al-maghriba, pada maghrib. Biwaqtin, dengan waktu wahidin, yang satu. Satu waktu. Artinya begitu matahari sudah terbenam, itu segera melaksanakan sholat maghrib. Itu hina ghorobat, ketika terbenam asyamsu, matahari. Wahala, dan halal fitrus sho'imi, berbukanya orang yang puasa. Karena menunjukkan kalau maghrib itu waktunya pendek. Maka segera, karena satu waktu. Waktu kemarin dengan sekarang, yang dikerjakan Nabi bersama malaikat Jibril, waktunya sama. Suma sholat, kemudian sholat siapa Jibril al-isya'a, pada sholat isya. Atau sholat siapa Nabi, sama bolehnya. Nabi boleh, Jibril juga boleh. Hina dhahaba, ketika hilang. Opo saatun, saat, minal laili, dari malam. Maksudnya ketika hilang saat dari malam, maksudnya ketika hilangnya sepertiga malam yang awal. Kalau dalam hadis lain ada penjelasan lebih spesifik, yaitu ketika hilangnya sepertiga malam yang awal. Nah, ini kalau hadis ini sama-sama dinasai, nah, cuma dinasai di halaman yang lain lebih terperinci, itu hilang sepertiga malam yang awal. Sumakola, kemudian berkata siapa Jibril, as-sholatu, sholat, maksudnya waktu-waktunya sholat. Ma apa-apa baina sholatika, antara sholat kamu, amsi, kemarin,
Wassolatika dan sholat kamu Nabi Muhammad al-yauma hari ini. Nah, setelah malaikat Jibril sholat bersama Nabi baik yang kemarin dan hari ini, kemudian malaikat Jibril mengatakan inilah adalah waktu-waktu sholat baik yang kemarin, yang awal, dan ini waktu-waktu yang akhir. Inilah waktu yang dipilih oleh malaikat Jibril. Itu waktunya seperti itu. Man orang ada roka yang menjumpai rokaatan 1 rakaat. Minas sholati dari sholat. Hadis berikutnya tentang orang yang menjumpai waktunya sholat tinggal 1 rakaat. Hanya setelah 1 rakaat dia kerjakan, waktunya sudah habis. Misalnya sholat duhur, sudah mengambil waktu yang terakhir, begitu sholat 1 rakaat sudah ganti waktu asar. Kaitannya dengan waktu ini. Akhbarna Qutaibatu an Malikin an Ibni Syihabin an Abi Salamata an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Rasulullah. Man barang siapa adraka yang menjumpai siapa man minas sholati dari sholat, maksudnya dari waktunya sholat, menjumpai rakaatan 1 rakaat. Begitu baru dapat 1 rakaat sudah habis waktu sholatnya, sudah menuju ke waktu yang sholat berikutnya. Ya, contohnya sholat duhur, mungkin lupa atau mungkin ya repot atau yang lain lah. Begitu sholat, segera sholat. Begitu dia sholat, dapat 1 rakaat, waktu duhur sudah habis. Sudah ganti waktu sholat asar misalnya. Qad adraka maka sungguh menjumpai dia as-sholata pada sholat. Rasulullah menjelaskan barang siapa yang menjumpai waktu dari sholat 1 rakaat, sungguh dia menjumpai waktunya sholat. Ya sah, ya sempurna sholatnya. Sempurna waktu sholatnya, walaupun hanya menjumpai 1 rakaat. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Kiranya demikianlah pengajian di waktu ini. Moga-moga Allah paring manfaat dan barokah. Istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.